Pemirsa Intens Investigasi, seperti kita ketahui bersama sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Fuji maupun Pharrell terkait hubungan mereka sampai dengan saat ini. Apakah sudah berpacaran atau belum? Meski begitu, dari negeri sakura yang penuh romansa dan bunga sakura bermekaran, terbang kabar mengejutkan tentang cinta dua insan yang selalu dinanti-nanti kabarnya tersebut. Ya, hal ini diungkapkan oleh Denny Darko yang melihat kalau Fuji dan Pharrell berjodoh semakin nyata. Lantas, dari manakah keyakinan Darko mengenai hal ini? Apakah berbagai postingan romantis ala mereka di media sosial menguatkan hal ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti diceritakan sebelumnya atau hingga saat ini, baik Fuji maupun Pharrell belum memberikan pernyataan resmi soal status hubungan mereka. Namun, netizen dan fans garis keras mereka tetap menyimak tiap gerak-gerik dan unggahan mereka dengan penuh rasa penasaran. Menariknya, Denny Darko yang saat ini tengah berada di Jepang juga melihat tanda-tanda yang kian nyata bahwa Fuji dan Pharrell memang berjodoh. Hal ini terlihat jelas dari unggahan Pharrell di media sosial Pharrell yang menuliskan bahwa satu hal yang Islam ajarkan, ibu adalah pengabdian saya, maka calon istri adalah tanggung jawab saya. Setuju. Sebuah kalimat yang tak hanya bikin baper netizen, tapi juga membuka mata para pemerhati cinta yang dibuat tersenyum-senyum sendiri dengan kalimat singkat namun penuh makna tersebut. Menurut Denny Darko, ungkapan itu keluar juga bukan tanpa makna, tetapi ia membaca bahwa Pharrell kini sedang berada dalam masa-masa penuh cinta dan kerinduan. Kasmaran dengan seseorang, namun juga merindukan sosok ibu yang jarang ia temui belakangan ini. Perpaduan rasa cinta dan rindu inilah yang membuat bunga-bunga di hatinya bermekaran, hingga akhirnya terungkap lewat sebuah postingan yang penuh makna. Apalagi setelah kunjungannya ke Cina beberapa waktu yang lalu, kemarin Fuji rupanya sudah kembali ke tanah air dan langsung disibukkan dengan kegiatannya untuk sebuah brand parfum yang meng-hire jasanya untuk melakukan streaming. Yang mengejutkan adalah dalam momen tersebut juga hadir Pharrell Bramasta yang senantiasa hadir untuk menemani Fuji. Sempat juga terlihat sebuah momen mesra di mana Pharrell berdiri di samping Fuji, sementara Fuji tampak memegang sebuah buket bunga mawar merah di tangannya. Lantas benarkah dari hal-hal tersebut hingga aksi Pharrell yang mau menemani Fuji di sela-sela kesibukannya, seolah menandakan Fuji adalah sinyal jodoh dari semesta untuk Pharrell? Dan lalu apakah Fuji juga merasakan hal yang sama di balik diamnya selama ini? Percaya bahwa semua ini akan menuju ke hubungan yang serius. Kalau ternyata terlalu ditunjukkan sampai ngomong kriteria istri dan sebagainya, kok aku jadi agak percaya ya apa yang dikirimkan oleh orang ini tadi gitu. Ya, Pharrell sendiri sekarang ini kan memang butuh satu spotlight agar semua yang dilakukannya ini bisa dilihat dan juga bisa diberitakan kepada masyarakat yang memilih dia seperti itu. Dan ini sah-sah aja untuk membuktikan ini bukan settingan. Fuji ini menunjukkan kalau ya itu tadi dia memang ngomong atau seperti apa tentang Pharrell ini tadi. Karena kayaknya kalau Fuji ini tipikal cewek yang nggak bisa pura-pura deh. Jadi nanti akan kelihatan nih. Baru dari situ kita bisa nilai ini tadi akan lebih condong kemana. Fuji ini actingnya itu dianggap ya tahu kan apa maksudnya.
itu akan ketahuan nih bahwa dia akan jujur gitu loh, menunjukkan perasaan yang sebenarnya. Makanya kita menantikan Fuji sama Pharrell ini ketemu dan Fuji nanti akan terlihat kikuk, canggung atau enggak. Kita menantikan sesuatu itu. Nah, ini yang bisa saya ramalkan, ini akan terjadi kira-kira 1 atau 2 bulan lagi, dan saat itu kita akan segera tahu bahwa ini masih di dalam tahap settingan itu atau bisa menuju ke tahap yang lebih serius. Kalau dari muatan berita, kalau saya bilang terlalu lebay, karena setelah ini dia harus membuktikan omongannya. Kalau dia nggak membuktikan omongannya, ya udah jelas ini sinetron yang dipanjang-panjangin gitu loh. Kayak biar episodenya panjang, nanti ya diceritain ini kayak pergi kemana bareng, apa bareng, dan sebagainya. Padahal orang-orang itu udah mengira ini tuh udah menuju ke ending yang berbahagia gitu, seperti itu. Ya, lebih lanjut menerawang soal kabar kedekatan Fuji dan Pharrell akhir-akhir ini, ahli tarot Denny Darko juga tak tinggal diam dalam membaca hati sang pujaan publik Fujianti Utami Putri alias Fuji. Melalui kartu tarotnya, Darko juga tampaknya mencoba untuk menyelami isi hati Fuji yang belakangan juga tak kalah bikin penasaran. Menurut penerawangannya dari unggahan Fuji yang menuliskan, "Ke pasar beli nampan, apa kabar tampan?" Dalam unggahan yang memperlihatkannya di Cina, salah satunya adalah kota sempat viral di media sosial karena menawarkan teknologinya yang dinilai mutakhir, Chongqing, Cina. Darko melihat dalam postingan tersebut tersirat jelas bahwa Fuji pun tengah dihantam badai kasmaran. Denny Darko juga melihat bahwa perasaan Fuji kini sedang berada di frekuensi cinta yang sama dengan Pharrell. Kartu-kartu yang terbuka menunjukkan simbol koneksi hati yang kuat, serta jalan cinta yang mulai lurus dan terang. Meski belum terucap kata cinta secara resmi, namun energi jodoh dari semesta sudah mulai terasa nyata. Apalagi dengan saling melempar kode lewat unggahan sosial media. Suasana antara Fuji dan Pharrell kini terasa semakin romantis dan menggemaskan. Seolah dunia ini hanya milik mereka berdua dan kita cuma bisa ikut senyum-senyum sendiri di pinggir layar. Lantas, akankah jodoh ini segera disahkan oleh takdir? Ataukah mereka masih akan terus menyimpan rahasia manis ini hanya untuk mereka berdua? Tapi saya melihat mereka berdua berkesempatan untuk bisa barengan gitu. Nah, makanya kemarin saya akan katakan kalau ternyata mereka ini bisa meningkatkan hubungan mereka ini dengan lebih serius lagi, ini akan jadi sebuah petunjuk di mana tahun ini mungkin bertunangan, tahun depan itu menikah. Tapi kalau yang akhirnya terjadi ini malah ada cowok lain yang datang dan sebagainya, nah saya akan lebih condong kepada ini kayaknya settingan dan belum akan selesai. Nah, kalau ini memang masih settingan dan mereka ternyata mungkin kan bisa punya perasaan, happy banget ya. Itu kayak saya pergi sama istri saya terus dibayar gitu, atau seseorang pacaran terus dibayar, punya perasaan tapi ternyata juga di situ ada sebuah nilai ekonomi gitu. Jadi kalau menurut saya sih ya itu semakin menegaskan kalau seandainya ya tadi itu setelah ini apa gitu. Yang sekarang ini nggak masalah saat mereka ini bersama, tapi setelah ini para netizen atau shippers-nya ini tadi itu butuh dosis yang lebih. Dan kalau ini nggak segera diberikan, mereka akan curiga. Dan kalau mereka curiga, ya udah, mereka akan tahu kalau ini settingan dan mereka akan meninggalkan gitu. Berharap dan akhirnya memasangkan dengan yang lain seperti itu nanti endingnya. Ya cuman gini terus, 2 bulan lagi gini lagi, 3 bulan lagi gini lagi. Nah itu tadi saya bilang ini settingan, masih settingan. Dan kuncinya yaitu tadi, Fuji ketemuan Pharrell, kikuk atau enggak. Kalau Fuji di situ nggak kikuk atau merasa nyaman, kita akan tahu hubungan ini beneran. Tapi kalau Fuji di situ kikuk, kita tahu bahwa ya actingnya Fuji itu kan masih kurang. Jadi ya dia pasti akan terlihat jujur di situ, begitu. Sementara itu, atau setali 3 uang dengan penerawangan Denny Darko melalui kartu tarotnya. Tak dipungkiri memang semakin hari atau di tengah kabar kedekatan mereka, kedekatan rupanya juga semakin terlihat dari kedua orang tua mereka. Ditemui awak media usai menghadiri sebuah acara talk show belum lama ini, Haji Faisal, Dewi Zuhriati, dan Vena Melinda pun tampak tak ragu membagikan kabar soal kedekatan anak-anak mereka. Keduanya sepakat bahwa apapun status hubungannya, entah sekedar teman dekat atau lebih, yang terpenting bagi mereka adalah mendukung. Meski begitu, di tengah para orang tua yang agaknya semakin excited berbicara soal kedekatan anak-anak mereka,
Baik Vena maupun Dewi Zuriati mengaku belum mendapatkan cerita apa-apa dari anak masing-masing soal ini. Lantas, meskipun begitu, Vena tak ragu memberikan pernyataannya perihal sosok Fuji di matanya sebagai pribadi yang seperti berikut ini. Kebetulan kita diundang oleh BMG, Kebetulan dikit. acara hari ini, Dikit. dan saya sendiri nggak tahu bahwa Mbak Vena juga diundang hari ini. Jadi kebetulan karena sama-sama di sini, ya ketemu lah di sini. Ya itu aja. Kita udah sering ketemu. Udah sering ketemu. Di acara TV ya, Iya, di acara ketemunya. Tapi kalau sebagai orang tua support ya kalau ya ibaratnya mereka berdua tuh berjodoh gitu. Pasti support. Terbaik support. Ya gimana kita pulangan jawabannya? aja kepada mereka lah ya, kepada mereka. Kalau kita intinya kalau mereka berdua ini jawabannya, kalau mereka sudah siap berdua ya kita selaku orang tua mau apa juga lagi itu aja. Tinggal mensupport kita ya. Kan gitu ya. Namun semua itu kan di tangan Tuhan ya. Bingung jawabnya Mbak. Soalnya Belum kita ini Mbak, jadi gini, kita tuh belum tahu apa-apa. Jadi nanti kita sabar aja, kita doain yang terbaik. Jadi kita juga nggak bisa ngomong segala sesuatu yang belum Ya terlalu berlebihan kurang pas juga ya. Karena kan yang tahu mereka berdua. Iya. dia belum cerita sama kita. Iya. Gimana kita mau bilangnya? Makanya bingung nih, nanti Gak bisa salah kita ngomong. Iya, jawabannya saya bingung Omongnya jawabannya. kita sekarang ke dia ya. Ya pokoknya tunggu aja ya, yang terbaik aja, doain yang semua yang terbaik. Ya yang jelas aku bilang, sama seperti aku melihat diriku sendiri berapa puluh tahun yang lalu, perempuan muda, produktif, mandiri, dan yang pasti punya karakter. Karena anak sekarang itu bisa survive di dunia manapun ya, entertainment atau TikTok, karena dia punya karakter, jadi punya stylenya sendiri. Gitu. Ya aku salut sih sama anak muda yang kreatif gitu sih. Kita ngelihatnya yang real anak baik, anak yang produktif juga. Ya pokoknya dia bisa lah semuanya. Dengan dunia sekarang dia bisa ngikutin. Ya, bagus nih. Kalau menurut saya memang dalam awal-awal pertemanan kita kan memang harus seperti itu ya. Artinya membaca teman kita, punya kita tentu mencari penyesuaian kita ya supaya lebih kita lebih lebih dekat ya, lebih memahami satu sama lain kan itu biasa proses, semua itu kan harus diproses. Jadi bagi saya pertemanan itu saya support aja saya seperti itu. Sinyal-sinyal asmara antara Fuji dan Ferrell pun kian menguat dari hari ke hari. Diduga tak hanya karena keduanya sering terlihat bersama, namun juga dari kedua orang tua mereka yang saling mengagumi satu sama lainnya. Maka tak heran jika dengan semua hal tersebut, keluarga besar kedua belah pihak pun perlahan mulai memberi sinyal kuat akan restu menuju jenjang yang lebih serius. Namun kembali lagi, Haji Faisal pun tetap menegaskan bahwa semua keputusan tetap berada di tangan sang anak. Ia hanya bisa mendukung sepenuhnya selama keduanya sama-sama siap dan saling membahagiakan. Lantas benarkah dengan segala dukungan dan pujian yang terus mengalir, benarkah hal ini juga menandakan Fuji dan Ferrell tengah bersiap membuka lembaran baru sebagai sepasang kekasih yang serius? Sementara itu, jika sebelumnya membahas penerawangan Denny Darko dan komentar dari kedua orang tua mereka, tentu tak lengkap rasanya jika tak membahas si empunya cinta tersebut, Fuji dan Ferrell. Pasalnya sebelumnya, Ferrell pun sempat berujar hidupnya lebih berwarna sejak kehadiran Fuji. Lantas, seperti apa reaksi Fuji mendengar hal ini? Selamat untuk intensif investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Masih menyinggung soal benih-benih di antara mereka yang semakin nyata, semakin terlihat. Hal ini kemungkinan juga yang menjadi alasan Ferrell semakin buka-bukaan menjawab pertanyaan awak media soal Fuji. Ditemui di pusat perbelanjaan di Bekasi beberapa waktu lalu,
atau saat di mana Ferrell menyebut hidupnya kini terasa jauh lebih berwarna sejak ada Fuji di sisinya. Selain itu, Ferrell bahkan terang-terangan melakukan video call dengan Fuji di depan publik. Tapi walaupun begitu, di tengah kabar kedekatan mereka makin kencang berhembus, Ferrell tetap tampil hati-hati soal kisah cintanya. Sebagai anggota DPR Republik Indonesia, ia pasti paham betul kalau terlalu banyak pamer cinta bisa menimbulkan pro dan kontra. Makanya, Ferrell lebih memilih untuk mengaminkan setiap doa-doa baik dari orang-orang yang mendukung mereka berdua. Banyak pengaruh baik dari Mbak Fuji. Bikin hidup lebih berwarna. Next time ya, kita bareng ya. Galak. Siap, siap Puji. Buat yang kepo sudah terjawab ya. Tadi Puji mau ikut sebenarnya, iya bertiga. Kita janjian lagi ya. Iya, nanti next pasti akan ada lagi. Pokoknya terbaik untuk Ferrell. Ferrell ini anak muda yang berprestasi, juga semuanya pengetahuannya luas, dekat dengan masyarakat. Kalau kita lihat Ferrell kan sering keliling-keliling ke sekolah, kasih semangat ke anak-anak. Kita doain Ferrell mudah-mudahan tahun ini dapat jodoh, segera cepet, dan ya mudah-mudahan yang terbaik untuk Ferrell. Amin. Jadi nextnya bisa double date sama Mbak Zita ya. Yang pasti yang baik-baik diaminin. Terima kasih banyak ya. Didoakan yang baik-baik ya teman-teman ya. Nanti takut terlalu banyak di spill, ntar banyak ini dinamikanya lah. Jadi doain yang baik-baik ya. Setali tiga uang dengan Ferrell, sikap hati-hatinya Ferrell mungkin juga dikarenakan dirinya yang tetap beranggapan ada waktu terbaik yang dirasanya pas untuk meminang pujaan hatinya itu. Fuji di momen sebelumnya juga sempat berujar kalimat yang kurang lebih sama, atau menurutnya kalau ia sudah menemukan pria yang klik dan pas, ia menargetkan untuk menikah di usia 25 tahun nanti. Lantas, mungkinkah itu yang menjadi alasan dibalik diamnya Fuji Ferrell selama ini? Dikarenakan masih menunggu kesiapan Fuji untuk membina bahtera rumah tangga yang kurang lebih 2 tahun lagi dari sekarang? Resolusi aku tahun 2025. Semoga nanti digoreng. Tapi aku pengen sih punya pacar. Tapi nggak pengen, kalau misalnya belum ada yang ngeklik aku nggak mau. Cuman pengen aja. Boleh kan? Tipe aku nggak mau nyebut nanti digoreng lagi. Harus cowok dong mas, harus cowok sesuai kodratnya aja. Yang penting nggak mau nyebut. Nggak mau nanti digoreng-goreng, takut. Nanti netizen yang goreng, aku yang tanggung jawab, aku yang dihujat. Padahal aku nggak ngapa-ngapain. Jadi takut. Kalau misalnya buka hati ya enggak dong. Maksudnya buat ini kan pasangan kan? Ya enggak lah. Kalau misalnya untuk berteman aja awal-awal, ya aku open-open aja. Tapi kayak kelamaan jomblo deh ini. Seru banget jomblo itu ternyata. Cuman kadang kalau misalnya lihat pasangan, kalau misalnya ngeliat teman punya pasangan, teman lagi sama pasangannya, aku jadi nyamuk tuh kayak FOMO aja sih. Pengen deh punya pasangan. Tapi kalau misalnya temen aku lagi nggak pacaran depan muka aku nggak FOMO. Jadi kadang bingung deh pengen punya pacar apa enggak sih ini sebenarnya diri ini, apa karena FOMO aja. Kayaknya dalam waktu 3 tahun lagi aku udah nggak muda deh untuk nikah muda. Ya nggak sih? Nggak tahu deh, kayaknya enggak deh. Target aku 25, 24, 25 lah. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.